dipaksakan dia untuk berbuah, kita memakai ada 2 metode supaya dia ini bisa berbuah begitu. Halo sahabat tani, sahabat pemilik kreator semuanya dimanapun saja berada. Nah, seperti biasa hari ini kita bincang-bincang lagi di seputaran sawit. Kita lihat beberapa kendala yang hari ini yang mau saya bahas. Di belakang saya ini ada pokok sawit yang dikategorikan jantan begitu atau abnormal dan lain sebagainya lah sebutannya, ini tidak mau berbuah. Ini sawit tidak mau berbuah kurang lebih 4 atau 4 ke 5 tahun ini. Ini caranya kita harus dipaksakan dia untuk berbuah. Kita memakai ada 2 metode supaya dia ini bisa berbuah begitu. Yang pertama, untuk sahabat tani semuanya, jangan berkecil hati dulu kalau melihat tanamannya nggak mau berbuah seperti ini. Ini masih ada kesempatan, kadang-kadang masih bisa kita atasi. Masih berbagai metode atau cara yang harus kita lakukan untuk sahabat pemilik kreator semuanya, biar kita tahu semuanya ini. Jadi sawit jantan tuh tidak selamanya tuh tidak akan berbuah, karena sawit abnormal tuh ada dikategorikan ada 2 faktor. Yang pertama itu tadi adalah faktor dari genetiknya, kemudian faktor dari lingkungan. Itu dia. Kalau yang dari faktor genetik ini agak susah kita pulihkan begitu. Tapi kalau yang faktor dari lingkungan atau termasuk dia nggak bisa di sekitaran situ, istilahnya tidak bisa menyesuaikan diri di situ, sehingga dia juga bisa seperti ini, tidak mau berbuah begitu. Mungkin dia merasakan dari faktor bawaannya juga sih, karena gennya atau dia tidak bisa dengan iklim yang ada di sekitar begitu. Oleh sebab itu, sawit yang semacam ini yang dikatakan jantan atau tidak pernah mau berbuah bisa kita paksakan dengan satu cara. Yang pertama, sebenarnya caranya ini yang pertama itu sudah tidak asing lagi bagi sekalian sahabat tani semuanya biasanya lakukan. Ini digundulin dulu nih, sampai dia sawit ini menjadi stres dulu. Kita buat dia stres dulu, digundulin, biasanya mau juga. Kalau dia tidak mau berbuah lagi, gundulin lagi, begitu seterusnya. Nah, kemudian metode yang kedua biasanya lebih yang sering udah saya lihat tuh, metodenya caranya dibakar gitu. Ada juga metode yang kedua dibakar. Saya sudah pernah lihat kok punya mereka yang dibakar, ternyata bisa berbuah gitu, dan bahkan subur sekali dia tumbuh. Nah, kalau langkah baiknya kita membakarnya tuh di pangkal begini, kita tumpuk segala ini pun enggak apa-apa, segala kayu ranting-ranting begitu bakar dulu sekelilingnya. Nanti lihat beberapa lama, mungkin 1 tahun atau 1 tahun lebih, dia bisa berbuah gitu. Itu ada kategori-kategori atau metode-metode yang demikian juga kita pernah lihat, yang pada masyarakat umum melakukan biasanya ya. Oleh sebab itu jangan berkecil hati dulu kalau melihat sawitnya tidak mau berbuah. Ada 2 metode yang kita gunakan yang kita lihat, dan memang secara teori memang begitu, karena ada faktor bawaan dari bibitnya yang kurang mampu di iklim tersebut gitu, di tanah tersebut dia tidak mampu begitu, karena ada kelainan dari genetik juga, genetiknya. Kalau yang benar-benar faktor genetiknya yang memang dah tidak mau berbuah, ya itu tidak mau dipaksa lagi begitu. Ibarat kita manusia begitu juga kan gitu. Nah, dari faktor bawaannya gimana kan gitu, ada yang nggak mau dibentuk gitu. Jadi itu saja informasinya. Kemudian untuk tahap selanjutnya ini bisa kita pulihkan
Kalau dia udah mau berbuah, nanti kita berikan asupan unsur hara kembali. Cara kalau dia di lahan miring, kita poket pemberian pupuknya seperti biasa, N, P, dan K harus ada masuk di sini gitu, untuk supaya dia kembali lagi pulih kondisinya yang udah stres tadi begitu. Jadi kita taburin. Nah, setelah itu sudah kita lihat pasti berbuah. Kuati aja pupuknya di KCL dan borat lah nanti. Begitu ya. Jadi demikian dulu sahabat tani, sahabat kreator semuanya, untuk informasi saya saat ini sambil kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu untuk petani sawit Indonesia. Salam dari petani kreator. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa dan kembali lagi pada video yang berikutnya.